Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi pertama pada rangkaian pelatihan penyelia halal yang akan berlangsung selama 3 hari ini. Dan untuk materi pertama ini, kita akan mulai dengan materi regulasi. Jadi nanti seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ai, bahwa materi ini adalah fondasi juga untuk Bapak Ibu ketahui bersama karena ini adalah regulasi yang memang akan kita jadikan dasar bagaimana kita mengimplementasikan SCPH di pelaku usaha masing-masing. Dan bersama kita di sini sudah ada Mbak Nada Asmarahanin. Selamat pagi Mbak, Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Baik, beliau ini adalah analis pengawas jasa halal yang sekarang berada di Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dari BPCPH. Jadi nanti selama materi kita sekarang pada pagi hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam sampai 11.30. Nanti untuk jika Bapak Ibu nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan kita nanti sesi setelah Mbak Nada menyelesaikan paparan, baru setelah itu kita diskusi. Dipersilakan juga untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan kalau tidak sempat, nanti akan kita rangkum gitu ya. Mbak Nada, silakan waktunya kita mulai. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi Bapak Ibu calon penyelia halal. Semoga dimanapun kita berada semua dalam kondisi sehat dan semangat untuk belajar menimba ilmu di pagi hari ini dan seterusnya nanti. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Nada Asmarahanin dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dari Deputi Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Mohon izin saya untuk share screen. Bapak Ibu, hari ini kita akan sharing terkait regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab terkait penyelia halal. Hari ini kita akan belajar beberapa regulasi-regulasi yang berlaku terkait nanti Bapak Ibu ketika menjalankan perannya menjadi penyelia halal. Tentunya ketika kita melaksanakan sesuatu ada yang namanya pedoman. Pedoman yang harus kita lakukan, pedoman yang sedang berlaku saat ini yang dinamakan nanti adalah regulasi atau peraturan-peraturan terkait jaminan produk halal yang berlaku di Indonesia saat ini. Sebelumnya pendahuluan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita refresh kembali terkait perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Jadi Bapak Ibu terkait perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia di seluruh bumi ini untuk memakan yang halal dan juga baik. Artinya ketika kita nanti menjalankan peran kita sebagai penyelia halal, sebagai orang yang bertanggung jawab terkait dengan proses produk halal, inilah salah satu jalan juga ibadah bahwa kita menegakkan perintah Allah untuk menyediakan atau memberikan makanan yang halal dan baik bagi umat manusia. Sebelumnya terkait jaminan produk halal. Apa itu jaminan produk halal Bapak Ibu? Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu, apakah ayam? Ayam itu adalah hewan yang halal kan Bapak Ibu? Hewan daging ayam yang dijual di pasar, di outlet ataupun di lain sebagainya, apakah itu pasti halal? Ayam memang pada dasarnya memang hewan yang halal, makanan halal.
Tapi perlu kita ingat kembali, yaitu ketika sesuatu hewan yang disembelih tidak dengan secara syar'i, tidak menggunakan bismillah, tidak menggunakan pisau yang tajam, tidak memotong urat hewan tersebut sesuai dengan syariat, itu belum bisa kita pastikan apakah dia halal atau tidak. Nah, dengan adanya suatu jaminan produk halal, suatu produk tersebut telah mendapatkan sertifikat halal, artinya produk tersebut telah dijamin kehalalannya dengan dipastikan hukumnya terhadap kehalalannya. Buktinya apa? Dengan adanya sertifikat halal. Nah, sertifikat halal tersebut, produk-produk yang telah mendapatkan sertifikat halal, dia berhak untuk memberikan label halal pada produk-produk tersebut. Artinya ketika kita menjumpai pada outlet-outlet atau pada produk-produk di mana pada produk atau outlet tersebut telah memberikan identitas label halal, artinya produk tersebut telah dijamin kepastian kehalalannya, dijamin dari hulu hari hilirnya, dijamin dari proses penyembelihannya, dijamin dari cara pengemasannya, dijamin ketika dia pendistribusiannya, ketika penyimpanannya tidak bersinggungan dengan barang-barang yang non halal. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya ayam ini halal apa enggak? Kita pastikan dulu apakah dia telah memiliki sertifikat halal atau tidak. Karena sesuatu yang telah mendapatkan sertifikat halal yang tadi, bahwa dia telah dijamin dari hulu hingga hilirnya, dari penyembelihan, penyimpanan, pendistribusian, pengemasan, penjualan sampai di tangan para konsumennya begitu. Nah, tujuannya adanya jaminan produk halal ini apa? Tujuannya adalah memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa selamat, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Selanjutnya, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Jika ada kita misal Bapak Ibu ada makanan daging lah, yang satu ada label halalnya, yang satu tidak. Tentunya kita akan merasa lebih aman dengan apa? Dengan yang ada halalnya kan? Nah, itu adalah menambahkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk-produk halal. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas 5 subbab materi yang akan kita bahas pada materi terkait regulasi, yaitu yang pertama terkait sejarah sertifikasi halal di Indonesia, yang kedua nanti ada regulasi-regulasi, yang ketiga ada sertifikasi halal, yang keempat ada label halal, dan subbab yang terakhir terkait dengan penyelia halal. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu terkait sejarah sertifikasi halal di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan sejarah sertifikasi halal di Indonesia, sebenarnya isu terkait halal ini sudah mencuat ini pada tahun 1976, yaitu terkait Menteri Kesehatan mengeluarkan regulasi terkait pelabelan untuk produk non halal atau mengandung babi. Nah, pada tahun 88 adanya kasus lemak babi di beberapa produk dan menjadi perhatian publik. Kemudian pada tahun 89 berdirinya Lembaga Sertifikasi Halal Non Pemerintah atau yang biasa kita kenal dengan LPPOM MUI. Nah, pada tahun 2014 terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Kemudian pada tahun 2017 berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama. Pada tahun 2021 sampai 39 ini ada beberapa tahapan-tahapan kewajiban sertifikasi halal yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan pada tahun 2024 lagi adanya reformasi BPJPH yang awalnya di bawah Kementerian Agama, akhirnya sekarang langsung bertanggung jawab di bawah Presiden. Sifatnya dulu sebelum adanya mandatori terkait halal yang adanya undang-undang jaminan produk halal, sifatnya
sertifikasi halal itu adalah voluntary. Siapa yang mau, siapa yang ingin, silahkan untuk sertifikasi halal. Nah, namun saat ini sejak adanya Undang-Undang CPH, sifatnya menjadi mandatory atau wajib. Nah, penyelenggara dulu adalah swasta atau ormas. Nah, sekarang adalah negara atau pemerintah bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Kemudian pihak yang terlibat dulu hanya tunggal MUI, sekarang adalah multi aktor, berbagai stakeholder tadi. Kemudian urusannya yang dulu adalah individu atau fardis, sekarang adalah kolektif atau jamak. Dulu jenis produk yang disertifikasi itu adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, jasa secara terbatas. Namun sekarang dibagi menjadi dua kategori, yaitu barang dan jasa. Barang itu ada apa saja? Barang itu ada makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan. Sementara jasa, nah jasa ini apa? Ada jasa penyembelihan, ada jasa pengolahan, ada jasa penyimpanan, ada jasa pengemasan, ada jasa pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Kemudian skalanya dulu adalah lokal, nasional, internasional, sekarang halal global. Lingkup kerjasamanya dulu hanya people to people atau business to business, sekarang adalah government to government. Dan pengawasan dan pembinaannya dulu tidak ada, sekarang langsung oleh BPJPH dan kementerian atau lembaga terkait. Profesinya dulu hanya auditor halal, sekarang ada auditor halal, ada penyelia halal, ada pengawas halal, pendamping proses produk halal, manajer halal, chef halal, dan lainnya. LPH-nya dulu adalah dulu tunggal LPPUM MUI, sekarang per April 2026 ini sudah lebih dari per April 2026 ini sekarang ada 127 LPH yang tersebar di seluruh Indonesia, yang Bapak Ibu dapat memilih nih mana yang menawarkan harga yang sesuai dengan range dari proposal atau budget dari Bapak Ibu sekalian begitu. Subbab materi kedua, kita masuk ke subbab materi 2 terkait dasar hukum dan regulasi teknis. Nah, sebelumnya Bapak Ibu tadi telah kita singgung terkait BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Apa itu? BPJPH adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI terkait dengan kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Wewenang dari BPJPH itu sendiri apa? Yaitu untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat dan label halal pada produk. BPJPH dalam menjalankan tugasnya bekerja sama dengan berbagai stakeholder, diantaranya atau UPT Loka JPH di provinsi. Kemudian ada lembaga pemeriksa halal atau LPH, ada lembaga pendampingan PPH atau LP3H, lembaga halal luar negeri atau LHLN, Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama, lembaga pelaksana pelatihan JPH yang saat ini Bapak Ibu sedang ikuti Halal Institute ya, terkait lembaga pelaksana pelatihan JPH, dan ada kementerian atau lembaga terkait lainnya yang bersinggungan terkait jaminan produk halal di Indonesia. Apa itu tugasnya BPJPH? Tugasnya BPJPH yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi terkait produk halal, melakukan akreditasi LPH, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan pembinaan auditor halal, melakukan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, Bapak Ibu, di sini yang ada di layar Bapak Ibu ini adalah dasar-dasar hukum yang menjadi nanti pegangan Bapak Ibu ketika bekerja sebagai penyelia halal. Yaitu apa saja? Ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Nah, sejak ada undang-undang ini, jaminan produk halal menjadi mandatori atau wajib di Indonesia. Kemudian, yang kedua yaitu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Bapak Ibu, yang untuk tiga ini Bapak Ibu cukup nanti dibaca boleh, tapi Bapak Ibu sebenarnya regulasi-regulasi yang perlu Bapak Ibu pelajari secara detail adalah regulasi teknisnya. Kalau dasar hukumnya ini menjadi pegangan Bapak Ibu sebagai ketika bekerja menjadi penyelia halal. Kenapa penilai halal itu harus ada, kenapa jaminan produk halal itu harus terselenggara, ini dasar hukumnya yang menjadi pegangan Bapak Ibu tiga ini. Nah, nanti kita akan bahas terkait regulasi-regulasi teknis terkait bagaimana bahan-bahan apa saja yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal, jenis produk apa yang harus wajib bersertifikat halal, atau standar dari SCPH itu bagaimana, itu nanti adalah masuk ke regulasi teknis. Nah, Bapak Ibu, ini ada kami resumkan ada 3 slide terkait regulasi-regulasi teknis terkait Bapak Ibu nanti bekerja menjadi penyelia halal dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini adalah jadi kitabnya nanti ya, kitab pedoman Bapak Ibu ketika nanti menjadi penyelia halal. Nah, yang pertama, ini adalah yang pasti nanti akan dipakai dan pasti akan dipegang, yaitu terkait keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan-bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu nanti ketika dalam bekerja, nanti ada poin 1, 2, 3 ya. Ada KMA nomor 1360, ada yang 1360 ini Bapak Ibu, terus ada yang 944, ada 748. Nah, 3 ini dulu Bapak Ibu, 3 dulu ini yang nanti jadi pegangan Bapak Ibu terkait bekerja menjadi penyelia halal. Jadi nanti bahan itu akan nanti akan ada materi selanjutnya ya Bapak Ibu terkait bahan ini, penyusunan bahan ini. Tapi ini ada pengantar sedikit bahwa nanti Bapak Ibu ketika menjalankan perannya, ketika dalam memilih bahan atau menyusun menu atau menyusun bahan, nanti akan ada nih list-list bahan. Mana bahan-bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal? Maksudnya apa? Bahan-bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal adalah bahan-bahan yang dia itu tidak wajib bersertifikat halal karena memang dia itu adalah bahan-bahan yang memang tidak tidak melalui suatu proses. Contohnya apa? Air sumur. Air sumur itu kan tidak ada prosesnya ya Bapak Ibu. Dia diambil dari sumur. Yang pasti sudah dipastikan kehalalannya. Nah, di situ ada dia masuk dalam bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, bedanya apa nih sama yang nomor 944? Contohnya ada gula. Gula itu memang kalau kita lihat sekilas dia itu adalah bahan yang jelas halal ya, namanya gula dari tebu, dari atau dari aren atau dari apa namanya, tidak ada produk hewani di situ. Tapi ada yang namanya gula itu adalah proses rafinasi atau proses pemutihan di situ. Di situ dia menggunakan karbon-karbon yang dikhawatirkan karbon tersebut nanti ada titik kritisnya bahwa dia dari produk hewani, dari tulang. Biasanya karbon itu. Tulang apa? Nah, tulang ini dari tulang hewan yang halal apa enggak? Jangan-jangan dari hewan babi. Bagaimana kalau dari hewan babi? Nah, makanya gula masuk dalam kategori 944 karena gula telah melalui proses pengolahan. Dia masuk adalah jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Ketika Bapak Ibu nanti memasukkan gula pada produknya, maka gula yang dipakai adalah gula yang harus sudah bersertifikat halal. Seperti itu. Ketika Bapak Ibu memasukkan air sumur, berarti dia adalah barang yang dikecualikan kewajiban bersertifikat halal. Tidak perlu ada sertifikat halal pada sumurnya. Nggak mungkin ya sumur kita sertifikasi halal. Nah, case lagi adalah sayur. Sayur itu kan apa namanya, dari pasar dia tanpa pengolahan ya Bapak Ibu. Kira-kira dia masuk 1360 apa 944? Masuk 1360 karena dia tidak
ada pengolahan. Jadi dia masuk dari bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Tapi ada case sayurnya tersebut ternyata sudah melalui pengolahan. Sayurnya telah dilapisi oleh pengawet-pengawet sehingga dia tahannya lebih lama. Contohnya seperti itu. Maka dia masuk adalah kategori 944. Jadi harus mencari sayur yang sudah bersertifikat halal. Kalau sudah sayurnya ada pengolahan. Kalau memang sayuran segar, dia masuk 1360 seperti itu. Nah, nanti ada apa namanya, SOP terkait prosedur layanan permohonan sertifikat halal, ada tata cara permohonan perubahan data terkait sertifikat halal, ada kriteria SJPH. Nah, Bapak Ibu nanti ini kitabnya lagi yang akan jadi pedoman Bapak Ibu, kriteria SJPH. Nanti ada yang keputusan Kepala Badan nomor 20 tahun 2023 yang akan jadi kitab pedoman Bapak Ibu dalam menyusun sistem jaminan produk halal. Nanti sebenarnya ada materinya sendiri, tapi ini pengantar bahwa ini adalah apa namanya, regulasi-regulasi terkait yang nanti Bapak Ibu dapat copy saja materinya, nanti akan kami share copy, dan nanti Bapak Ibu dapat materinya, beberapa regulasinya nanti akan kami share di sini. Nanti Bapak Ibu dapat download dan dijadikan pedoman ketika dalam melaksanakan tugasnya. Nanti yang nomor 1360, 944 sama 748 ini nanti ada list Bapak Ibu. Nanti akan kami bukakan di akhir list terkait di dalam regulasi tersebut tuh ada list bahan-bahan, mana bahan-bahan yang masuk kategori 1360, mana kategori yang 944. Jadi nanti di situ Bapak Ibu dapat cari bahan yang saya gunakan dalam masak atau dalam membuat bahan ini masuk materi atau masuk di bahan apa nih? Bahan kategori 1360, 944 atau 748 begitu ya nanti Bapak Ibu. Nah, ini nanti terkait beberapa, sebentar, terkait regulasi-regulasi. Ntar kok macet. Nah, regulasi-regulasi terkait Bapak Ibu yang telah kami rangkumkan, nanti Bapak Ibu dapat di copy materinya, dicari untuk jadi bahan bacaan, jadi pegangan Bapak Ibu dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai penyelia halal. Karena tidak mungkin kita bedah satu-satu, ini hanya pengantar saja Bapak Ibu. Selanjutnya terkait subbab materi sertifikasi halal. Nah, Bapak Ibu, terkait kewajiban bersertifikasi halal, yaitu apa saja sih yang wajib bersertifikat halal? Segala produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di seluruh Indonesia berdasarkan pasal 4 Undang-Undang 33 tahun 2014 adalah wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Produk sebagaimana dimaksud wajib diberikan keterangan tidak halal. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, Bapak Ibu, produk itu nanti akan kita tidak semua produk itu wajib bersertifikat halal Bapak Ibu. Tiga kategori produk, ada produk yang wajib halal, ada tidak wajib halal, dan wajib memberikan keterangan mengandung bahan tidak halal. Contohnya wajib halal, ada restoran, kaki lima, atau produk-produk yang melalui proses pengolahan. Dia wajib halal berdasarkan KMA 748 dan 944 tahun 2021. Ini maaf kurang 944 ya Bapak Ibu. Wajib bersertifikat halal dan produk-produk luar negeri. Ini adalah contoh label halal. Nah, tidak wajib halal adalah berdasarkan KMA 1360 tahun 2021 yang telah kita bahas tadi sebelumnya. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Contohnya adalah telur, sayuran. Ini kan produk-produk segar ya. Langsung tanpa ada pengolahan, maka wajib untuk
tidak wajib untuk tersertifikasi halal atau tidak wajib untuk didaftarkan sertifikat halal. Nah, bagaimana dengan produk-produk yang jelas-jelas yaitu mengandung babi atau mengandung alkohol? Apakah masih boleh beredar di Indonesia? Padahal tadi berdasarkan undang-undang, skala produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tidak Bapak Ibu, produk-produk yang memang jelas-jelas dia itu tidak halal atau dia jelas-jelas mengandung babi atau jelas-jelas mengandung alkohol, berikanlah keterangan label tidak halal. Seperti contohnya di sini, mengandung babi, konten alkohol atau mengandung alkohol. Jadi pada dasarnya sebenarnya jaminan halal di Indonesia, sertifikasi halal di Indonesia ini adalah tetap membolehkan produk-produk non halal beredar dan diperjualkan di Indonesia. Asal adalah memberikan keterangan tidak halal. Tujuannya apa? Konsumen akan secara sadar, secara jelas dan secara dengan kesadaran diri bahwa memang dia membeli produk non halal itu atas kesadaran dirinya, bukan karena atas ketidaktahuan bahwa di dalam makanan tersebut memang ternyata ada produk-produk yang tidak halal. Jadi kenapa harus ada apa namanya label halal, label halal harus diberikan. Kemudian yang tidak halal juga harus diberikan. Yaitu tadi tujuannya adalah supaya masyarakat atau konsumen dengan sadar, dengan kesadaran diri bahwa dia memilih makanan, minuman ataupun produk lainnya ataupun jasa lainnya yang dia konsumsi atau dia gunakan itu kesadaran dirinya bahwa dia memilih, saya memilih makanan halal atau jasa halal atau saya memilih makanan atau jasa yang non halal seperti itu. Nah, ini adalah terkait penahapan kewajiban sertifikat halal berdasarkan PP nomor 42 tahun 2024 terkait penyelenggaraan bidang JPH. Nah, penahapan kewajiban sertifikat halal pada tahun 2024 atau telah dilaksanakan Oktober 2 tahun lalu ya, yaitu adalah makanan minuman, jasa dan hasil penyembelihan, bahan baku tambahan pangan dan penolong untuk produk makanan dan minuman. Namun untuk makanan minuman pelaku UMK usaha mikro kecil direlaksasi sampai Oktober tahun 2026 begitu. Nah, siapa yang masuk dalam kategori mikro kecil di sini? Mikro kecil ini adalah omsetnya yang sesuai dengan peraturan di bawah dari 5 miliar. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya pada tahun 2026. Tahun ini yang wajib penahapan yang wajib untuk sertifikat halal beberapa produknya. Bapak Ibu, saya izin untuk minum sebentar ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, maaf agak sedikit batuk. Kita lanjut. Pada tahun 2026, pada tahun ini apa saja produk-produk atau jenis ruang lingkup yang wajib bersertifikat halal? Yaitu ada obat tradisional dan suplemen, kemudian kosmetik, produk kimiawi, rekayasa genetik, barang gunaan, sandang, aksesoris, perbekalan rumah tangga, ibadah muslim, kantor, alat kesehatan kategori A, serta produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro kecil tahun 2026 Oktober saat ini adalah sudah harus wajib bersertifikat halal. Serta juga produk luar negeri paling lambat 2026. Nah, pada tahun 2029 nanti akan ada penahapan lagi yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas, alat kesehatan kategori B, dan 2034 ada obat keras dikecualikan psikotropika dan alat kesehatan kategori C. Nah, Bapak Ibu tadi ada terkait pertanyaan nih terkait sertifikasi halal. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan regulasi saat ini, sertifikasi halal itu ada dua skema, yaitu ada reguler dan ada self declare. Nah,
Untuk yang reguler, apa saja kategori-kategori yang masuk reguler dan apa saja kategori-kategori yang masuk self declare? Nah, untuk reguler di sini adalah sertifikasi halal melalui pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal. Jadi yang nanti akan memeriksa Bapak Ibu yaitu terkait yang sertifikasi skema reguler yaitu adalah adanya auditor dari lembaga pemeriksa halal. Bagaimana untuk kategori self declare? Untuk kategori self declare ini adalah sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Nah, kita bedah nih, mana yang masuk reguler, mana self declare. Untuk skala usahanya, siapa yang bisa masuk reguler? Yaitu adalah semua skala usaha, baik besar, menengah, mikro, kecil, dia bisa memilih untuk skala reguler. Produknya barang dan jasa. Aktor pemeriksanya nanti adalah auditor halal dari lembaga pemeriksa halal. Jadi nanti akan ada yang visit auditor yang akan memeriksa lokasi usaha proses produk halalnya. Kemudian penetapan halalnya oleh Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Durasi kerjanya yaitu adalah 21 hari kerja dengan syarat catatan tidak ada pengembalian. Begitu. Untuk skala self declare, skala usahanya adalah mikro kecil, produknya hanya terbatas yaitu barang kategori makanan minuman saja. Hanya makanan minuman. Jadi untuk jasa tidak bisa masuk dalam kategori self declare. Produknya berdasarkan kepakaban BPJPH 22 2030 hanya maksimal 3 jenis dan tiap jenis ini ada 10 varian. Jika ada lebih dari itu, berarti harus masuk reguler. Outletnya hanya boleh satu, tidak boleh lebih. Jadi misal dia minuman, tapi minumannya itu adalah ada di cabang Bogor, ada cabang Jakarta, ada cabang Tangerang. Tidak diperkenankan self declare walaupun skala usahanya kurang dari 5 miliar ya. Tapi dia punya banyak cabang, itu tidak bisa self declare Bapak Ibu. Dia harus reguler. Karena apa? Kalau kita cabang nanti dia masuk self declare. Kalau cabang berarti kalau dia punya cabang satu, proses produk halalnya yang sifatnya tadi harusnya sederhana pada outlet A ternyata proses produk halalnya nanti berbeda dengan outlet B. Itu tidak bisa. Jadi makanya harus skema reguler supaya nanti kalau diaudit semuanya. Dilihat nanti. Begitu Bapak Ibu. Jadi self declare ini memang gratis, tapi ada beberapa persyaratan yang memang masuk kategori self declare. Nanti akan kami share di kolom chat terkait lebih detailnya terkait keputusan kepala badan terkait mana produk-produk yang masuk kategori self declare ya Bapak Ibu. Juga bahan-bahannya itu adalah self declare itu adalah bahan yang sederhana. Bahan sederhana di sini adalah tidak melalui proses pengawetan yang lebih dari satu. Kemudian dia tidak boleh menggunakan dia hanya produksinya itu skala rumahan saja. Kemudian jenisnya tadi tidak boleh lebih dari 30. 30 ini adalah 3 jenis. 3 jenis ini misal satu dia jualan minuman, satu dia jualan kue, satu dia jualan roti. Nah, nanti ada variannya. Minuman ada 10 varian, rotinya ada 10 varian, kuenya ada 10 varian. Lebih dari itu tidak bisa mengikuti kategori self declare. Dia berarti sudah masuk skema reguler. Pertanyaannya, untuk SPPG, berarti dia masuk apa? Reguler, bukan self declare. Karena dia sudah kategorinya tinggi, sudah produk-produknya juga sudah bukan produk-produk sederhana, pasti menggunakan perdaging-dagingan, daging ayam, daging sapi, daging kambing atau daging lainnya. Jadi dia tidak bisa masuk self declare, dia harus masuk reguler begitu. Contohnya self declare di sini apa sih? Contohnya self declare kita buat misal cimol. Cimol itu kan sederhana, gerobak sederhana, hanya satu yang jualan di situ. Dia bisa masuk self declare. Contohnya reguler, ada SPPG, ada restoran, ada contohnya produk-produk yang memang pengolahannya sudah tinggi, bukan yang sudah menggunakan
pengolahan tinggi, produknya bukan hanya produk sederhana saja, begitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti bisa membedakan produk kami atau skala usaha kami masuk ke reguler ataupun masuk ke self declare, seperti itu. Selanjutnya, nanti akses pengajuan sertifikasi halal dapat Bapak Ibu lakukan di ptsp.halal.co.id. Nanti saya lihat di jadwal materinya ada materi terkait ini nanti ya Bapak Ibu, dapat dipelajari bersama-sama. Nah, ini adalah sertifikasi halal reguler. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan ada surat permohonan, formulir pendaftaran jasa, SP Legal NIB, dokumen penyelia halal. Ada penetapan penyelia halal dari pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu ketika nanti telah mendapatkan sertifikat pelatihan ini telah lulus, nanti mohon untuk mendapatkan surat penetapan penyelia halal dari lokasi usahanya masing-masing. Misalnya SPPG, bahwa dari SPPG menetapkan Bapak Ibu menjadi penyelia halal pada SPPG tersebut. Ada salinan KTP, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan dan atau kompetensi non UMK. Kemudian produk-produknya, proses produksi halalnya, ada SCPH-nya. Nah, Bapak Ibu kemarin berdasarkan info terdapat temuan-temuan bahwa ada satu ini untuk case SPPG ya Bapak Ibu. Ada satu penyelia halal menjadi penyelia halal di beberapa tempat SPPG. Itu tidak diperkenankan ya Bapak Ibu, karena pemerintah kemarin telah dari BGN sendiri telah menetapkan satu SPPG satu penyelia. Artinya penyelia di SPPG itu adalah hanya orang satu tersebut yang fokus pada lokasi usaha tersebut. Karena tugas penyelia di sini Bapak Ibu adalah memantau, memastikan bahwa dia orang yang harus standby di situ, memastikan terkait proses produk halal dimulai dari pemilihan bahan, pemilihan menu, pemilihan pembuatan itu harus benar-benar dari pengawasan seorang penyelia halal. Jadi Bapak Ibu nanti dipastikan bahwa satu SPPG harus satu penyelia. Kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu terkait label halal. Nah, Bapak Ibu, ketika melihat yang sebelah kiri, ini pasti sudah tidak asing ya terkait logo Majelis Ulama Indonesia. Nah, saat ini sudah tidak diberlakukan. Karena label halal yang ditetapkan MUI masih dapat digunakan paling lama 5 tahun sejak PP nomor 39 tahun 2021 diundangkan. 2021 tambah 5 berarti 2026, berarti sampai tahun ini saja. Selanjutnya tidak diperkenankan, harus menggunakan kita sama satu Indonesia menggunakan halal Indonesia. Begitu. Nah, ini adalah ketentuan terkait pemasangan logo halalnya. Nanti yaitu warna utama logo halal diaplikasikan pada media publikasinya. Jenis huruf labelnya adalah roadfed. Kemudian warna hitam atau putih digunakan apabila tidak memungkinkan menggunakan warna utama. Jadi yang bisa digunakan adalah warna hitam, putih, atau ungu terkait label halalnya. Sementara backgroundnya menyesuaikan dengan kondisi kemasan. Jadi contohnya, maksudnya ungu di sini Bapak Ibu. Nah, ini ungu. Ini yang warnanya putih, ini yang warnanya hitam. Untuk backgroundnya yang belakang ini menyesuaikan dengan kemasan saja. Baik mau horizontal ataupun vertikal, sesuaikan saja dengan kondisi layout kemasan Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita masuk ke subbab penyelia halal. Nah, ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lihat di sini adalah lembaga atau aktor penguat dan pelaksana ekosistem halal di Indonesia, baik itu reguler maupun self declare. Nah, di sini posisinya Bapak Ibu ada di sini ya, penyelia halal. Ada pelaku usaha menugaskan penyelia halal atau juru sembelih halal jika dia adalah RPH atau RPU, TPH atau TPU. Jika nanti dia reguler, maka akan diperiksa oleh auditor halal sama SDM bidang syariah dari LPH. Kemudian disidangkan fatwa. Nah, jika dia self declare, maka nanti akan diaudit oleh pendamping PPH atau P3H dari Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal.
Nah, Bapak Ibu, berdasarkan pasal 50 PP 42 tahun 2024 terkait kewajiban pelaku usaha, itu salah satunya adalah nomor 3, memiliki penyelia halal. Artinya setiap pelaku usaha dalam menerapkan jaminan produk halal, dia harus memiliki penyelia halal. Nah, artinya keberadaan Bapak Ibu ini adalah menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha. Sebenarnya penyelia halal itu apa? Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal atau PPH. Jadi orang yang benar-benar memastikan dari pemilihan bahan, dari pemilihan supplier, dari penyimpanannya, dari pengolahannya, dari pendistribusiannya adalah tanggung jawab dari penyelia halal. Bahwa dia memastikan produksi pengolahan adalah bebas dari sesuatu yang sifatnya non halal. Penyelia halal ini ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH. Apa tugas dan tanggung jawab penyelia halal? Berdasarkan pasal 58 ayat 1 PP 42 tahun 2024, tugas penyelia halal diantaranya ada 4, yaitu adalah 1. Mengawasi proses produk halal di perusahaan. 2. Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. 3. Mengkoordinasikan proses produk halal. Yang keempat, mendampingi auditor halal, lembaga pemeriksa halal pada saat pemeriksaan. Nah, tanggung jawabnya berdasarkan pasal 59 apa? Yaitu menetapkan sistem jaminan produk halal, menyusun rencana proses produk halal, menerapkan manajemen risiko pengendalian proses produk halal, mengusulkan penggantian bahan, mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan proses produk halal, membuat laporan pengawasan proses produk halal, melakukan kaji ulang pelaksanaan proses produk halal, menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal, dan menunjukkan bukti memberikan keterangan yang benar. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah ada hal-hal step-step yang harus dilaksanakan oleh seorang penyelia halal. Dibagi kita jadi 3 step, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan evaluasi. Yang saat ini Bapak Ibu telah masuk step pertama, yaitu persiapan, yaitu mengikuti pelatihan penyelia halal. Karena apa? Syarat untuk menjadi penyelia halal ini harus mendapatkan sertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal, Bapak Ibu perlu melaksanakan pelatihan penyelia halal. Berarti sudah 1 step nih, Bapak Ibu telah hampir gugur stepnya. Nanti setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaksanaan pengajuan permohonan sertifikat halal. Setelah mendapatkan sertifikat halal, yaitu adanya namanya pemantauan evaluasi, yaitu pelaksanaan sistem jaminan produk halal, begitu. Nah, Bapak Ibu, kita cross check kembali terkait syarat penyelia halal. Apakah Bapak Ibu telah masuk dalam syarat menjadi penyelia halal berdasarkan pasal 60 PP 42 tahun 2024. 1. Beragama Islam. Semoga di sini yang menjadi calon penyelia halal sudah memenuhi syarat ini. Wajib beragama Islam. Kenapa wajib beragama Islam? Masuk ke syarat kedua. Karena harus memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan, dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal, begitu. Setelah itu, setelah memenuhi syarat, bisa mengikuti pelatihan dan atau sertifikasi kompetensi halal, baru ditetapkan penyelia halal oleh owner atau pemilik perusahaan. Nah, pelatihan dan atau sertifikasi kompetensi halal bagaimana? Saya ini harus pelatihan saja atau saya harus mengikuti uji kompetensi juga? Nah, berdasarkan ketentuan Bapak Ibu, untuk penyelia halal skala usaha mikro dan kecil, dia bisa memiliki sertifikat pelatihan dan atau. Nah, di sini yang saya merahi dan atau. Jadi bisa sertifikat pelatihan saja atau sertifikat kompetensi saja atau keduanya untuk skala usaha mikro kecil. Jadi Bapak Ibu cross check nih, saya usahanya apa nih sekarang? Skalanya mikro kecil atau menengah besar. Nah, untuk penyelia halal skala usaha menengah dan besar wajib memiliki 2. Di sini saya mirahin dan. Jadi dia bisa memiliki sertifikat pelatihan dan harus juga memiliki sertifikat kompetensi penyelia halal. Begitu.
Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan sertifikat halal atau mendapatkan sertifikasi penyelia halal, baru dilaksanakan pengajuan permohonan sertifikat halal. Prinsip sertifikasi halal yaitu harus memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal dan menjamin kehalalan produk di seluruh rangkaian proses produk halal, memastikan tidak terjadi kontaminasi bahan haram baik fasilitas atau peralatan, pekerja maupun lingkungan, dan menjaga kesinambungan proses produksi halal. Nah, persiapan sertifikasi halal ini dibagi jadi dua tahap Bapak Ibu, yaitu personil dan proses. Nanti Bapak Ibu menyiapkan tim manajemen halalnya, yaitu adanya penyelia halal atau muslim, kemudian prosesnya menyiapkan produk-produk dan bahan-bahan yang akan didaftarkan harus sudah bersertifikat halal kalau dia masuk kategori 944 ataupun 748. Fasilitas dan peralatannya harus bebas dari kontaminasi najis atau non halal, dan prosedurnya adalah sesuai dengan prosedur yang berprinsip pada proses produk halal. Nah, Bapak Ibu, sistem jaminan produk halal itu apa? Untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal. SJPH ini adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. SJPH ini berisi kriteria-kriteria yang diterapkan dalam kegiatan dalam sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, Bapak Ibu calon penyelia nanti salah satunya yang harus dilaksanakan atau tugas utamanya adalah menyusun SJPH ini nanti. Setelah disusun harus diterapkan, dipelihara, disosialisasikan kepada seluruh orang yang bersinanggungan terkait produknya bahwa lokasi usaha atau produk yang Bapak Ibu hasilkan sudah menerapkan sistem jaminan produk halal. Nah, apa saja isi dari SJPH? Isinya berdasarkan Kepkaban nomor 20 tahun 2023 ada terkait pendahuluan ruang lingkup, istilah definisi, asasnya. Asasnya SJPH ini ada apa saja? Perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, nilai tambah dan daya saing. Dan selanjutnya ada kriteria-kriteria SJPH. Yang pertama ada komitmen dan tanggung jawab, bahwa pelaku usaha berkomitmen dan bertanggung jawab dia telah menerapkan sistem jaminan produk halal, menerapkan kebijakan-kebijakan halal, bahwa lokasi usahanya, produksinya, distribusi dan semuanya telah menerapkan proses produk halal. Kemudian bahan-bahan yang digunakan, dia telah menggunakan bahan-bahan yang memang telah kalau dia wajib bersertifikat halal adalah memang semuanya bersertifikat halal. Kalau dia memang kategori yang tidak wajib halal, dia adalah bahan yang memang tidak bersinggungan atau bersih suci dan memang diperuntukkan sesuai dengan proses produk halal. Kemudian ada proses produk halal yang C ini adalah seluruh prosedur menghasilkan produk itu adalah sesuai dengan proses produk halal. Kemudian produk-produk yang dihasilkan adalah produk-produk yang memang sesuai dengan asas SJPH, dan pemantauan evaluasi untuk memantau dan evaluasi apakah memang misal produk-produk yang saya hasilkan ini apakah tetap produknya ataukah ada perubahan, atau kalau ada perubahan saya harus lapor, apakah ada pengembangan, apakah ada kontaminasi, itu harus dilaksanakan pemantauan dan evaluasi. Terkait SJPH ini nanti akan ada materinya tersendiri Bapak Ibu ya, kedepannya nanti akan dibedah satu-satu dan lebih detail lagi. Ini sudah tadi. Nah, ini adalah contoh terkait sertifikat halal yang Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu telah mendaftarkan dan telah lolos audit, akhirnya terbitlah sertifikat halal. Bentuknya seperti ini, ada 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arabik. Di situ nanti ada lampirannya terkait produk-produk yang Bapak Ibu daftarkan.
Nah, sertifikat halal ini berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang masa selama atau dengan catatan tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal. Apabila ada perubahan-perubahan, maka pelaku usaha wajib memperbarui sertifikat halalnya. Ketentuan lebih lanjut terkait pembaruan sertifikat halal dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Revisi sertifikat halal di sini ada tata cara revisinya. Bapak Ibu nanti dapat kopi, nanti dapat dibaca terkait bagaimana jika ingin merevisi sertifikat halal. Nah, bagaimana dengan pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal? Apa yang harus dilakukan? Apa yang wajib dilakukan? Satu, setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Harus menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal, memperbarui sertifikat halal jika terdapat perubahan komposisi bahan dan atau PPH, dan melaporkan perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal kepada BPJPH. Ini sudah. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan sertifikat halal, Bapak Ibu wajib yang namanya pelaku usaha itu penyelihannya nanti wajib melaksanakan pemantauan dan atau evaluasi. Nah, pelaku usaha harus melaksanakan audit internal minimal setiap 1 tahun sekali untuk memantau penerapan SCPH-nya. Apakah produk-produk proses produksinya itu masih sama dengan sesuai yang didaftarkan atau ada perubahan? Apakah ada perubahan personilnya? Apakah setiap personilnya telah mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan halalnya? Nah, seperti itu. Selanjutnya, pelaku usaha harus melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SCPH. Pelaku usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Pelaku usaha harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen. Pelaku usaha harus melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH. Pelaku usaha harus melaporkan daftar komposisi bahan dan PPH setiap 6 bulan sekali kepada BPJPH. Bapak Ibu, nanti BPJPH di sini ada yang namanya Direktorat Pengawasan JPH. Salah satu tugasnya adalah melaksanakan pengawasan jaminan produk halal. Apa saja yang diawasi di jaminan produk halal? Satu, ada LPH, ada kehalalan produk, ada pencantuman label halal. Apakah sudah sesuai belum pencantumannya? Pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal. Serta yang keenam nih, keberadaan penyelia halal. Apakah memang penyelia halal di situ berfungsi sesuai dengan tupoksinya, atau jangan-jangan tidak ada penyelia halalnya, atau kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. Nah, sekian Bapak Ibu terkait materi yang disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik. Baik, terima kasih Mbak Nada atas materinya. Baik, Bapak Ibu, sekitar tadi 1,5 jam ya, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana apa saja yang tercantum dalam regulasi SJPH yang nanti ke depannya akan Bapak Ibu pelajari satu persatu, mulai dari ada banyak item nanti akan kita pelajari gitu ya. Jadi untuk materi regulasi dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai penyelia ini, kami persilakan untuk tanya jawab. Diperbolehkan juga untuk menanya lewat kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, pertama pertama saya persilahkan sebentar ini. Maaf kalau urutannya tidak sesuai ya. Saya persilakan ke Ibu Mardiana. Silakan.
Ya, terima kasih. Yang tadi soal permohonan untuk mendapatkan sertifikat halal suatu produk antara self declare dengan reguler. Itu penyelia dan itu berada di posisi mana ya? Kemudian itu pendamping siapa yang ditunjuk sebagai pendamping? Baik, Antara sudah cukup self satu Ibu? declare dengan reguler. Pendamping siapa penyelia yang kami ini. Terus kalau misalnya kami punya dua tempat untuk mau diajukan untuk sertifikat halalnya, apa boleh itu? Baik, cukup Ibu. Silakan kita langsung jawab aja ya Mbak, Terima kasih. biar nanti ya, biar langsung. Silakan Mbak Nada, Baik, Ibu dengan Ibu Diana ya tadi. Jadi Mbak Ibu Diana. terkait dengan pendamping, siapa itu pendamping, lalu penyelia. Sebenarnya Bapak Ibu penyelia itu setiap pelaku usaha, baik itu Kedengeran, Mbak. mikro, kecil, baik itu skema reguler, self declare, dia wajib memiliki Nggak penyelia kedengeran. halal. Begitu. Cuma yang untuk reguler memang syarat penyelianya itu memang harus sudah melalui pelatihan, kemudian apa namanya? Sudah lebih lebih apa ya? Sudah harus memiliki pelatihan apalagi kalau dia sudah kategorinya menengah besar harus memiliki kompetensi atau sertifikasi kompetensi terkait penyelia halal ini. Nah, jadi kita tanamkan dulu bahwa seluruh pelaku usaha baik itu mikro, kecil, menengah, besar, baik itu skema reguler atau self declare wajib memiliki penyelia halal. Tapi mungkin yang untuk kategori self declare mungkin penyelia halalnya itu karena memang usahanya itu lebih sederhana, mungkin karyawannya cuma dia sendiri, contohnya tadi penjual cimol, karyawannya dia sendiri, ya dia ownernya, dia juga penyelia halalnya. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya pendamping itu siapa? Pendamping itu atau yang biasa di lapangan kita sebut P3H. P3H itu adalah orang yang nanti akan mengaudit lokasi usaha proses produksinya apakah sesuai dengan apa namanya mengaudit apakah sesuai dengan memenuhi syarat terkait jaminan produk halal begitu. Nah, pendampingnya itu didapat di mana? Pendamping itu adalah orang di bawah naungan LP3H, Lembaga Proses Produk Halal Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu masuk pada akun di situ Bapak Ibu tentunya akan memilih lokasi usahanya Bapak Ibu kan sesuai dengan yang didaftarkan. Kemudian nanti di situ akan ada memilih pelaku usaha. Pilihlah saja mana memilih pendamping, mana pendamping yang paling terdekat dari Bapak Ibu di situ. Jadi pendamping itu memang bukan mencari sendiri tapi memang sudah dari LP3H. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti dipilih saja pendampingnya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana jika dua tempat? Nah, dua tempat di sini berarti kan ini izin Bu Diana, ini kategori produknya ini sama ya Bapak Ibu? Sama ya Bu? Kalau sama, ini tidak bisa Bapak Ibu untuk safety declare harus satu tempat saja maksimal, bukan minimal ya, maksimal satu tempat saja, satu outlet saja. Jika sudah kategorinya lebih dari satu, dia tidak bisa ikut apa namanya sertifikasi self declare. Dia harus masuk ke reguler skemanya. Tetap bisa didaftarkan sertifikasi halal, tapi harus skema reguler seperti itu. Oke, bagaimana Bu Diana? Apakah sudah cukup? Sepertinya sudah, Halo, Mbak. ya, Kita lanjut ya. terima kasih. Yang saya mau tanyakan, misalnya saya untuk dua tempat institusi dan usaha sendiri itu apa bisa? Karena saya mengikuti ini ya untuk sertifikasi ini. Untuk sertifikasi bisa Ibu dua
Dua tempat tetap bisa, tapi skemanya harus reguler ya Ibu ya. Baik, iya iya bisa. Baik, Oke. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Em, ini mohon maaf sekali lagi karena yang muncul di layar saya agak random ya urutannya. Saya ke Ibu Andini dulu, silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Gita. Selamat pagi, Bu Nada. Pagi. Perkenalkan, saya Andini. Yang mau saya tanyakan, Bu Nada, apakah penyelia halal itu harus merupakan salah satu pekerja atau misalnya owner dari pelaku usaha gitu? Atau bisa enggak, misalnya kita mempekerjakan atau meng-hire gitu ya, sejenis penyelia apa namanya freelance gitu ya, maksudnya yang di luar dari karyawan dari perusahaan atau tempat usaha tersebut, karena kan mempertimbangkan kalau untuk usaha kecil mungkin agak sulit ya untuk memiliki eh, apa namanya karyawan khusus untuk penyelia halal. Seperti itu sih pertanyaan saya. Terima kasih kepada Bu Nada. Ya, silakan Mbak Nada. Oke, langsung saja terkait dari Bu Andini ya. Apakah penyelih halal itu harus dari orang yang memang bekerja di situ atau owner atau bisa kita meng-hire dari lainnya? Sangat disarankan adalah memang orang yang di dalamnya, Ibu. Jadi sebenarnya penyelih halal ini bisa ownernya, bisa nanti mungkin salah satu orang yang memang bekerja di situ tapi juga ditugaskan sebagai penyelia halal. Jadi memang salah satu fungsinya kenapa harus orang ownernya maaf, harus orang yang memang bersinggungan langsung di situ karena memang dia yang tahu nanti proses produksinya. Kalau kita meng-hire-nya kemarin itu ditemukan Ibu, ada satu penyelia ternyata dia menjadi penyelia di banyak hal. Gimana kita akhirnya itu menjadi temuan. Bagaimana itu bisa dilaksanakan? Dia mengawasi proses produksi dalam 10 tempat yang berbeda dan lokasinya jauh-jauh lagi gitu. Itu kelemahan dari meng-hire. Nah, kelemahannya lagi ketika nanti akan ada pengawasan, orang yang pertama kali untuk dihubungi atau dimintai keterangan adalah penyelia halalnya. Kalau kita meng-hire, orang yang meng-hire itu kan berarti mungkin dia hanya akan ada pada awal-awal saja ya. Setelah itu entah dia nggak bisa dihubungi, ada yang memang case nggak bisa dihubungi, ada yang memang akhirnya dia resign atau bagaimana. Jadi sangat disarankan mungkin Kalau dari kita lakukan ownernya sendiri mula-mula, kita buka dulu atau kita ownernya sendiri sebelumnya. malah nggak apa-apa. Sangat disarankan adalah orang yang memang bersinggungan dengan produksi tersebut. Memang sampai saat ini belum ada regulasi terbit, tapi saat ini sudah sampai draft bahwa penyelia itu belum eh, ada peraturan bahwa orang yang memang harus karyawannya di situ, begitu. Nah, salah satu tugas dari pelaku usaha itu nanti kan memberikan surat keputusan atau surat tugas terkait penyelia halal, menetapkan penyelia halal ya. Jadi ya kita anggap bahwa penyelia halal itu adalah memang salah satu dari pegawainya di situ yang memang mengetahui proses produksinya. Seperti itu ya Bu Andini ya. Sangat disarankan orang yang memang ada di dalam. Oke, baik, terima kasih Bu Nada. Baik, terima Ya. kasih. Selanjutnya kita langsung ya ke Bapak Restu Zainul Fahmi, silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Gita dan eh, saya mau bertanya Bu, ada perihal tadi kan ada terkait dengan syarat syarat penyelia halal adalah harus beragama Muslim karena dengan ketentuan dengan syariat nanti. Nah, untuk karyawannya sendiri gimana? Karyawan misalkan dalam satu eh, perusahaan, apakah beberapa operatornya juga di poin-poin kritikal diwajibkan Muslim, atau memang ada aturan yang memang bisa berbaur atau gimana? Nah itu minta tolong. Terima kasih banyak Bu. Oke. Ini Bu Gita langsung saja ya ini Ya, jawab. langsung saja Mbak, Ya. silakan. Dari Pak Restu Zainul, syarat penyelia halal kan memang harus wajib muslim bagaimana dengan karyawannya. Bapak untuk karyawan tidak ada aturan dia itu harus muslim atau dia harus agama tertentu. Untuk karyawan dibebaskan.
Cuma ini nanti penyelia halal kenapa harus muslim? Penyelia halal nanti yang akan menetapkan SOP, menetapkan ini yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawannya. Jadi sebenarnya tidak ada ketentuan untuk sub-sub atau apa namanya di bagian-bagian tertentu dia harus muslim, tidak ada seperti itu. Cuma seluruh karyawannya wajib mengikuti atau menerapkan SOP yang telah dibuat oleh penyelia halal seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Bu. Sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Bapak Haikal, silakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Eh, Tadi kan dijelaskan bahwa mulai tahun 2024 itu makanan dan minuman wajib untuk sertifikasi halal ya, Bu. Namun di lapangan sendiri atau di Indonesia sendiri itu saya lihat sering sekali banyak yang makanan cuma menuliskan no pork, no lard seperti itu tanpa menuliskan bahwa mereka memang tidak halal dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan itu apakah apa sanksi dari BPJPH atau misalnya dari Kementerian Agama atau dari pemerintah terhadap industri-industri makanan ataupun minuman yang utamanya sudah wajib gitu ya dari tahun 2024 apabila tidak melakukan sertifikasi halal karena tadi hukumnya sudah wajib ya Bu ya. Terima kasih. Oke, baik Pak Haikal ya. Baik Bapak, untuk tahun lalu terkait jadi kan untuk makanan minuman itu sebenarnya 2024 adalah untuk yang menengah besar, Bapak. Kalau kita melihat ke misal produk-produk kemasan di swalayan atau di toko-toko besar, hampir semuanya pasti dipastikan sudah ada sertifikat halalnya karena sekarang swalayan-swalayan besar hampir semuanya tidak menerima jika tidak ada keterangan label yang jelas. Nah, bagaimana yang mungkin ini nolak ini biasanya di resto-resto ya Bapak. Kita lihat dulu dia skala usahanya. Kalau skala usahanya memang skala usaha UMK atau kurang dari 5 miliar penghasilannya, maka itu nanti masih direlaksasi sampai 2026 terkait kewajibannya. Nah, bagaimana yang memang dia sudah kategorinya menengah besar? Pada tahun 2024 sampai 2025 kemarin Bapak sudah ada hampir ribuan atau berapa puluhan ribu yang memang kita sudah berikan peringatan tertulis Bapak. Jadi untuk memberikan sanksi itu sesuai di undang-undang itu kan ada peringatan tertulis, ada urutan sanksi administratifnya Bapak, peringatan tertulis, teguran, kemudian sanksi administratif dan lain sebagainya. Nah, sampai saat ini karena memang apa namanya kewajiban ini memang baru saja 2024 kemarin sama yang menengah besar tahun ini Oktober 2026. Jadi masih ada beberapa yang memang kita sudah berikan surat teguran, ada yang memang saat sebenarnya mereka sedang proses karena proses sertifikasi karena saking banyak menunya mereka memang belum apa ya? belum belum keluar-keluar sertifikatnya karena memang saking prosesnya panjangnya karena saking banyak yang harus diaudit cabangnya banyak. Jadi itu Bapak untuk terkait dari BPJPH kita telah memberikan sampai sejauh ini masih sanksi administratif kepada mereka. Kedepannya pasti itu nanti akan ada lanjutan-lanjutan dari temuan-temuan tersebut. Begitu, Pak Haikal. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Siti Aisyah. Dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Aisyah. Ingin tanya Bu Nada terkait dengan sertifikat halal. Itu kan setahu saya kalau satu sertifikat halal reguler bisa mencangkup beberapa produk gitu ya. Itu maksimalnya berapa ya Bu? Dan ketika misalnya ada spesifikasi produknya, itu sesuai dengan kelompok jenis yang mungkin KMA 944, tapi cara kita taunya tuh gimana Bu? Apakah misalnya harus sama satu digit nomor depannya atau 2 digit nomor depannya atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke. Baik, Ibu Siti Aisyah, terima kasih. Pertanyaannya maksimal berapa sih cangkupannya gitu ya? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Jadi kalau misal ini contohnya adalah
perusahaan-perusahaan perisa makanan. Perisa itu kan banyak sekali, ribuan, ribuan dan hampir mungkin setiap bulan atau setiap hari mereka punya varian baru lah Prisa itu. Jadi ada satu perusahaan yaitu adalah perusahaan Prisa, dia cukup nomornya itu cukup satu, tapi lampirannya terus yang akan dikembangkan. Di situ Prisanya itu ada ribuan sekali, Bu. Jadi kalau pertanyaannya ada batasnya, tidak ada batasnya. Begitu. Oke, Oke. maaf izin follow up tambahan. Berarti kalau misalnya emang ada produk baru sama-sama Prisa, itu yang diajukan revisi sertifikat atau harus diaudit dari awal? Ya, harus diaudit lagi, tapi mungkin tidak awal ya karena perisa mungkin maaf karena ini pengembangan, jadi mungkin diaudit lagi tapi ini nanti masuk kategori pengembangan. Jadi nanti di submenu BPJPH ada pengembangan seperti itu. Oh, Jadi pengembangan. dia nomor sertifikatnya kan biasanya perusahaan-perusahaan itu telah mencetak mencetak kemasan itu kan nggak hanya untuk 1 tahun 2 tahun, mungkin untuk bertahun-tahun ke depannya. Jadi nomor sertifikatnya itu tetap di kemasan itu supaya enak juga, nomornya itu cukup satu aja, tapi lampirannya di situ nanti yang akan direvisi terus, yang akan diberikan pengembangan-pengembangan gitu. Oh, I see. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Wahidan, silakan. Oh ya, mungkin menurutkan tadi yang awal-awal. Nah, ini kan satu penyelia, satu apa itu UMKM atau perusahaan ya. Nah, itu kalau semisal saya sudah pernah pakai untuk UMKM, terus saya kerja di perusahaan, itu bisa saya pakai lagi apa enggak? Kalau memang nggak bisa, apakah ada mekanisme penggantian penyelianya gitu? Baik, Ya. oke. Baik Pak Wahidan. Sebelumnya sampai saat ini memang belum terbit terkait dengan batasan penyelia halal pada harus menjadi penyelia halal pada berapa tempat begitu ya. Sebenarnya asal tidak apa-apa Bapak, lebih dari satu sebenarnya tidak apa-apa, tapi kita logik saja. Memang misal Bapak tadi, saya sudah pernah jadi penyelia di OMK, kemudian saya bekerja di perusahaan, artinya kan Bapak memang bisa memantau keduanya itu secara beriringan. Tapi aneh aja Bapak jadi penyelia cabangnya di Sumatera, tapi juga bekerja di Jakarta, atau perusahaannya itu dan memang benar-benar berbeda. Bagaimana Bapak bisa membagi itu? Kecuali memang Bapak penyelia utama, tapi perusahaan itu punya banyak cabang. Bapak jadi kayak penyelia utamanya dan Bapak nanti akan membentuk manajemen halal di setiap cabang-cabang Bapak. Seperti itu ya. Jadi Bapak punya panjangan tangan nih di setiap tempat. Jadi sebenarnya belum ada batasannya Bapak terkait penyelia itu berapa. Yang terkait tadi satu penyelia satu UMK bukan satu UMKM Bapak, satu penyelia satu SPPG. Ini dengan BGN kemarin bahwa mereka kerjasama dengan BPJPH bahwa mereka mencanangkan bahwa satu penyelia satu Sembilan SPPG juta, begitu. astagfirullahaladzim. Jadi bukan satu penyelia satu Kencang banget, UMKM Nay. ini karena satu penyelia satu SPPG, khusus SPPG ya Bapak, karena sesuai dengan aturan atau regulasi dari BGN-nya gitu. Ini khusus SPPG aja gitu Pak Wahidan. Ya, baik, terima kasih. Berarti masih bisa ya kalau misalnya kayak gitu. Masih. Baik, selanjutnya Bapak Kartiko dipersilakan. Pak Kartiko. Sorry. Maaf, saya mau nanya begini. Sebenarnya tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip dengan yang akan saya ajukan, tapi masih belum clear buat saya jawabannya. Jadi begini, kan tadi secara garis besar kita bisa simpulin bahwa semua usaha, saya ambil contoh makanan dan minuman lah yang paling gampang, itu nantinya kan harus punya sertifikat halal. FDN kan akan seperti itu. Nah, permasalahannya kan jumlah penyelia halal saya yakin pasti jauh lebih sedikit dari usaha yang ada. Pasti begitu. Nah, sehingga logik saya mengatakan mestinya seorang penyelia itu bisa menjadi penyelia di beberapa usaha.
Tinggal nanti kalau aturan seperti SPPG harus ada satu penyelia untuk satu stasiun apa namanya makan bergizi buat anak. Tapi kalau kasus yang lain kan tidak begitu. Misalkan saya di lingkungan saya katakanlah radius 5 km persegi ada 8 tempat usaha yang skalanya kecil ya, bukan industri gede itu. Dan mustahil mereka diminta untuk merekrut karyawan sebagai penyelia halal kan begitu. Harusnya apakah betul saya bisa menjadi penyelia mereka katakanlah untuk 5-6 industri yang lingkupnya tidak jauh dari tempat saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi kan sertifikat halal itu berlakunya lifetime. Setelah di-achieve sekali dia akan berlaku lifetime. Pertanyaan saya adalah mekanisme untuk bisa menjamin bahwa itu tetap dijalankan prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal, artinya prosedur pengadaan barangnya, prosesnya dan lain-lain sampai keluar barang halal, produk halal. Nah, mekanismenya untuk memastikan itu berjalan terus selamanya seperti dengan sertifikat halal yang keluar selamanya tadi, apakah ada? Kan tadi saya lihat ada pelaporan per 6 bulan, per semester kan gitu ya. Apakah ada mekanisme dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu yang nantinya mengingatkan kepada pelaku industri bahwa ini waktu Anda untuk melaporkan, ini waktu Anda untuk katakanlah melakukan apa namanya registrasi ulang dan lain-lain seperti itu. Baik, Bapak. Oke, Bapak Kartiko ya, Bapak. Terkait dengan pertanyaan pertama, bagaimana dengan radius 5 km sebenarnya bisa nggak sih, karena memang penyelia halal saat ini yang sudah melakukan pelatihan atau sertifikat kompetensi itu juga sangat tidak berbanding lurus dengan jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia saat ini. Nah, Bapak, sebenarnya penyelia halal sampai saat ini memang tadi belum ada regulasi batas maksimalnya. Sampai saat ini masih draft, belum diputuskan. Tapi saya kasih sedikit bocoran, Pak, kurang lebih nanti sekitar 10, kurang dari 10 atau 10 lah Bapak, atau nanti mungkin bisa direvisi, ini terakhir ketika pembahasan kemarin ya Bapak. Jadi bisa asalkan 10 tersebut adalah memang dipastikan bahwa penyelia halal tersebut memang tetap dapat mengkontrol apa yang jadi tanggung jawab dia. Karena kan memang tugas penyelia halal itu adalah memastikan proses produk halal tadi. Jadi begitu Bapak, tetap bisa asal kita bisa melogika saja. Kalau memang dia dengan jumlah sekian dia tetap bisa menjamin terkait dia bisa mengkontrol. Jangan hanya ada pada saat proses pendaftaran saja dan titip nama atau titip KTP. Setelah itu tidak ada kontrol lagi. Nah, itu tetap diperkenankan nanti. Saya itu draft yang kemarin nanti saya tidak tahu apakah itu nanti draftnya masih bisa berubah karena masih akan ada pengkajian selanjutnya ya Bapak. Nah, sampai saat ini memang belum ditetapkan ya Bapak. Jadi sebenarnya sampai saat ini boleh lebih dari 10 ya, memang boleh karena belum ada aturannya. Nanti kalau sudah kedepannya mendaftarkan penyelia itu kan by NIK ya Bapak. Jadi nanti akan kedetek nih mana yang lebih dari sesuai dengan ketentuan atau tidak begitu. Tapi untuk sampai saat ini memang belum ada batas maksimalnya. Kedepannya insya Allah akan diatur batasnya. Begitu Bapak. Selanjutnya terkait sertifikat halal yang berlaku seumur hidup, apakah ada mekanismenya? Nah, Bapak, mekanismenya sampai saat ini belum dilakukan, tapi kedepannya akan dicanangkan yang namanya surveillance atau bukan ini daftar dari ulang lagi, tapi adalah surveillance. Surveillance nanti adalah memastikan ke pelaku usahanya. Mekanismenya sampai saat ini belum ditetapkan juga, tapi insya Allah kedepannya nanti akan ada surveillance. Masih juga pengkajian Bapak kedepannya. Jadi sampai saat ini kalau ditanya sudah ada mekanismenya belum disahkan, tapi insya Allah masih draft juga, yaitu terkait surveillance namanya nanti. Begitu Pak Kartiko. Sorry, tambahan satu lagi Ibu. Katakanlah tadi kan ada masa pelaporan per 6 bulan kalau nggak salah tadi dijelaskan. Nah, adakah konsekuensi yang akan diberikan oleh Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal ini kepada usaha yang tidak melakukan proses pelaporan per 6 bulan itu? Maksud saya begini, kalau tidak ada hal yang seperti itu, berarti kan seakan-akan memperoleh sertifikasi halal ini hanya satu kali aja gitu. Jadi satu kali proses, setelah itu udah forget it, sudah dapat sertifikat kok. Gitu itu. Baik Bapak. Untuk bagaimana sih yang 6 bulan? Yang 6 bulan ini
Memang itu salah satu kewajiban dari pelaku usaha. Tapi sampai saat ini karena masih running di awal terkait kebijakan sertifikasi halal, jadi kita belum mengeblasting kepada seluruh tingkat usaha, seluruh apa namanya, seluruh pelaku usaha yang ada di Indonesia. Jadi kita masih mensampling, misal kita ambil dulu yang kategori besar dulu Bapak. Nanti besar, oke, kita akan menengah, baru mikro, kecil. Begitu Bapak, yang terkait 6. Jadi mungkin saat ini eh, skala-skala yang menengah ke bawah kok belum ini terkait sanksi dari ini, karena kami masih merunning yang besar dulu. Besar nanti bertahap, menengah, kecil, karena kita juga masih tahap uji coba ya Bapak. Kalau nanti langsung seperti itu, kasihan juga pelaku usahanya. Sampai saat ini pun juga belum seluruh pelaku usaha bersertifikat halal, padahal sudah ada mandatorinya. Jadi kita fokus ke yang mikro kecil, kita fokuskan nih kepada untuk pendaftaran dulu. Sementara untuk sanksi kita fokuskan dulu ke yang besar. Nanti akan bertahap Bapak ke depannya. Gitu, Pak Kartiko. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Baik, selanjutnya kami persilakan Bapak Sahara. Maaf putus-putus. Kedengaran nggak? Halo? Halo? Oh iya, ya Pak, sudah. Kedengaran? Sudah. Ya. Satu pertanyaan untuk sebagai penyelia. Kalau misalnya saya kan saudara saya kan ada misalnya jauh nih Bu. Saya kan di Jawa Barat. Tapi saudara saya punya usaha di Surabaya, ada di Jogja. Nah, kemudian meminta saya sebagai penyelia. Apakah ada batasan seorang penyelia itu harus satu lokasi di satu tempat kita atau memang dibolehkan secara sistem untuk bisa mensertifikasi dari jarak yang jauh. Satu, tapi kan bisa sebenarnya secara logika sistem. Kedua, di daerah saya itu kan banyaknya masih UKM-UKM yang kecil-kecil tuh Bu ya. Nah, itu kan tidak ada izin usaha dan sebagainya. Apakah ada masalah dalam proses sertifikasi halal? Dan bagaimana kalau misalnya itu kita sertifikasi harus seperti apa kita sebagai penyelia untuk memproses sertifikasi seperti itu? Makasih, Bu. Baik. Terima kasih Bapak Sahara ya Bapak. Bagaimana jika pertanyaan pertama saudaranya jauh nih, ada yang di Jogja, Jabar dan lain sebagainya. Sementara Bapak lokasinya memang beda provinsi ya. Tadi kembali lagi belum ada aturan terkait itu Bapak. Tapi kedepannya insya Allah nanti lokasi provinsi juga akan dicocokkan dengan yang ada di KTP penyelia. Tapi sampai saat ini per hari ini belum diketuk palu apa regulasi tersebut. Jadi masih bisa kalau daftarnya saat ini. Gitu ya Bapak. Tapi nanti dengan adanya regulasi yang berlaku ke depan, mungkin sepertinya Bapak harus satu provinsi itu. Tapi sampai hari ini belum ada aturannya. Jadi bisa Bapak kalau daftarnya habis ini langsung daftar. Begitu. Untuk pertanyaan keduanya, UKM kecil ini apakah ada masalah ketika dalam mendaftarkan sertifikasi halal? Tentunya Bapak sebelum mendaftarkan sertifikat halal, Bapak harus maaf, bukan Bapak, pelaku usahanya harus mendaftarkan NIB terlebih dahulu kan Bapak? Itu adalah menjadi salah satu syarat utama dalam mendaftarkan sertifikat halal. Nah, untuk mendaftarkan sertifikat halal ini ya jika Bapak ingin menjadi membantu mereka dalam mendaftarkan sertifikat halal, tentunya kan harus mendapatkan persetujuan dari pelaku usahanya terlebih dahulu. Setelah mendapatkan persetujuan, baru nanti proses pendaftarannya dimulai dari NIB sampai dengan pendaftaran sertifikasi halal. Jadi sebenarnya bisa Bapak melalui pendekatan aja nanti dibantu didaftarkan NIB-nya sampai mendapatkan sertifikasinya. Seperti itu Pak Sarah. Oke, Bu, makasih. Sama-sama. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Riki Setiabudi silakan. Terima kasih Bu. Satu pertanyaan, maaf lagi batuk. Tadi disinggung masalah karyawan non Muslim ya Bu ya. Kita sebagai penyelia kan tentunya
ada tugas membuat SOP, Bu. Ada contoh nggak, Bu? Misalnya yang non muslim ini katakanlah baru makan atau baru minum, paling ekstrim mungkin makan ya, makan babi lah. Sedangkan kita tahu kita harus, kalau yang najis berat itu kan harus sampai cuci 7 kali tangan kita, dengan yang satunya pakai debu atau tanah. Nah, yang non muslim ini kalau di skala pabrikan lah misalnya, maaf, maaf. Kalau yang pabrikan ini ada nggak kira-kira contoh lah gambaran SOP yang simple yang bisa kita bayangkan gitu, Bu? Bahwasanya dia non muslim baru makan babi lah istilahnya. Kalau kita kan harus cuci sampai 7 kali. Nah, untuk dipertimbangkan di produksi bagaimana yang bisa bersentuhan dengan tangan langsung. Mungkin di pabrik-pabrik makanan minuman ada syarat harus pakai sarung tangan. Mungkin cukup atau tidak, itu juga ya pertanyaan saya. Karena mungkin selain makan untuk minum juga. Terus yang jadi 2 pertanyaan, Bu. Kita penyelia ini nanti misalnya di tempat satu kerja ini ada 1 atau 2 atau 1 lah ya, pensiun atau keluar, perusahaan kita itu wajib gak penyelia baru atau cukup hiring yang sudah pernah hiring penyelia yang sudah punya sertifikat dari perusahaan lain, atau pelamar lah kita manggil pelamar kerja lah, atau kita harus bikin penyelia baru, Bu, karena penyelia yang kita punya itu misalnya pensiun lah atau keluar kerja lah, bagaimana, Bu? Baik, makasih Bapak. Untuk yang pertama SOP ya Bapak. Terkait SOP bagaimana karyawannya jika non muslim. Sebenarnya untuk SOP jika dia non muslim kan nanti kalau kita terlalu membedakan itu kan nanti diskriminatif ya Pak jadinya. Sebenarnya SOP ini cukup, saya rasa yang kita atur ya ketika saat produksi saja Bapak. Artinya misal tidak boleh membawa makanan minuman di ruang di lingkup produksi atau lain sebagainya. Di lain itu ketika di rumah saya rasa itu sudah, ya sudahlah, maksudnya Islam tidak seberat itu begitu. Tapi nanti mungkin saat Saya potong dulu. apa Pak? Saya potong dulu. Misalnya tadi dia makan siang nih, Oke. kerja lagi kan. Nah, itu kan bersentuhan langsung dengan Makannya babi gitu ya Pak contohnya, bekalnya. Kalau itu Bapak, saya tidak, saya merasa tidak memiliki kapasitas untuk menjawab itu. Bagaimana nanti mungkin di bagian halal haram bersama kiai-kiainya mungkin nanti bisa ditanyakan ya Bapak. Karena itu saya mohon izin, saya kurang merasa kapasitasnya untuk menjawab itu bagaimana ya. Saya juga baru kepikiran itu gimana tuh dia bawa bekal babi tapi dia sedang produksi yang dimana tempat itu sudah memang menerapkan SCPH gitu. Nanti mungkin bisa ditanyakan ya Bapak. Nanti bisa di-share Pak jawabannya. Saya juga penasaran itu gimana. Maaf saya kalau itu kurang merasa bisa menjawab gitu ya Pak ya. Saya jawabnya nomor 2 aja ya Pak. Tapi kalau boleh ya dari Ibu bisa tolong bantu cari jawabannya juga. Oh iya. Nanti kita bisa saling sharing ya Pak. Mungkin nanti kalau saya ketemu dengan bidang syariah, nanti mungkin saya bisa tanyakan itu gimana itu nanti. Wah, itu pertanyaan yang unik sekali itu. Yang kedua terkait pensiun, bagaimana ya pensiun? Berarti kan salah satu tugas dari pelaku usaha itu kan tadi yang poin nomor 4 pasal 6 ya, kalau tidak salah pasal 6, yaitu keberadaan penyelia halal. Ya, kalau pensiun berarti kan tidak ada. Berarti pelaku usaha ya wajib mengadakan lagi. Mengadakannya lagi gimana? Meng-hire atau apa? Ya kalau bisa ya dari orang perusahaan itu sendiri, Pak. Ya dilakukan aja pelatihan. Setelah pelatihan mendapatkan sertifikat, barulah dia menjadi penyelia halal penggantinya begitu. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan menengah itu penyelianya nggak cuma satu Pak, biasanya lebih dari satu. Jadi satu pensiun tetap ada, satu cuti dia tetap ada gitu Pak. Jadi gitu aja sih. Asalkan syarat menjadi penyelia kan tadi gampang Pak, beragama Islam terus mengikuti pelatihan. Sebenarnya itu aja. Jadi sebelum pensiun ya ikutkan saja pelatihan. Habis itu ketika dia tidak ada, keluarkan saja surat penetapan bahwa dia yang menggantikan ini, selesai. Gitu Pak. SOP-nya kan tetap berjalan, tidak perlu membuat dari awal lagi. SOP yang lama tetap berjalan, gitu aja. Lebih amannya dari dalam bikin yang baru dari perusahaan yang sama. Iya Pak, sangat disarankan. Karena kan kalau ditanya ini gimana kok bahannya ganti ini, yang bisa jawab kan bukan dari orang ketiga pasti ya dari orang dalam sendiri atau bahkan ownernya
ownernya mau jadi penyelia dipersilahkan. Karena dia kan yang malah mengatur sebenarnya. Gitu, Pak. Oke, masih PR-nya Ibu yang tadi ya, tolong diingat. Bisa Siap-siap, dikontak Pak, siap, ya. Pak. Nanti coba saya koordinasikan dengan tim syariah. Ya, makasih. Baik, Pak Riki nanti mungkin bisa ditanyakan lagi. Setelah ini kan nanti kita ada materi fatwa halal haram ya. Nanti juga bisa ditanyakan ke Pak Kiai untuk jawabannya ya. Selanjutnya Pak Hasan silakan. Masih mute kali ya. Boleh open mic dulu Mas? Hmm, kayaknya. Halo, Mas Hasan? Selamat siang, Bu. Ya, Izin siang, bertanya, silakan. kalau untuk logistik seharusnya diwajibkan mulai tahun berapa untuk memiliki sertifikat halal? Itu aja, Bu. Oke, untuk logistik ya, Pak. Logistik kan berarti jasa ya, Bapak. Kalau sudah untuk jasa sebenarnya dari terkait 2024 tadi sebenarnya sudah Pak, sudah mulai. Tapi kategorinya apa dulu nih, Bapak? Kategori menengah, besar atau mikro kecil? Bapak dari apa ini PT-nya? Kecil, Bu. Oh, dari kecil. 2026 ini, Pak ya. Ya, Segera, Pak. Oktober sebentar lagi. Semangat Bu. untuk daftar. Ya, Bu. Dan mau nanya, kalau sertifikat biasanya berlaku berapa lama ya, Bu? Untuk sertifikat berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan ataupun proses produksi. Begitu. Jika ada perubahan, wajib untuk dilaksanakan pelaporan ataupun pengembangan. Begitu. Berarti untuk penyelia halalnya nggak ada jangka waktu juga ya, Bu ya? Selama dia masih ditugaskan, kan nanti penyelia halal mendapatkan surat ketetapan dari pelaku usaha atau ownernya atau pimpinan perusahaannya. Selama masih surat tersebut berlaku, penyelia berlaku. Jadi penyelia itu sebenarnya berlakunya sampai berapa? Sampai pelaku usaha atau ownernya memperkerjakannya. Gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Nur Yadin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan, ini saya kan ikut penyelia halal ini dengan mandiri, gitu loh. Perihal masalah penyelia tadi, untuk kategori kan satu perusahaan, yang perusahaan kan satu orang, satu perusahaan, satu penyelia gitu kan. Perihal itu, kan saya kebetulan domisili di Bali gitu kan. Cuman KTP-nya di luar Bali, taruh di NTB gitu. Yang jadi pertanyaan saya ikut mandiri, cuman saya ikut pelatihan penyelia ini mandiri, tapi pada dasarnya saya ikut pendamping itu LPH sertifikasi halal yang ada di Hidayatullah gitu. Apakah bisa nanti ketika saya memberikan sertifikasi halal mendampingi sebagai penyelia di pelaku usaha yang reguler, apakah ada batasan berapa pelaku usaha yang reguler yang saya dampingin menjadi penyelia gitu loh. Sedangkan di Bali ini kan banyak yang reguler yang belum ada sertifikasi halalnya gitu. Seperti itu pertanyaan saya. Kan tadi kembali saya dengar ada kalau yang di perusahaan ada batasannya selama dia dipakai dan dipergunakan di perusahaan itu masih seperti itu batasannya, tidak ada batasan seperti itu. Yang jadi pertanyaan seperti itu, ada berapa, mungkin berapa atau cukup satukah atau bagaimana loh? Saya itu belum saya pahami. Kurang Baik. paham lah gitu, seperti itu. Baik Pak Nuryadin. Pak, saya izin konfirmasi, Bapak tadi di LPH Hidayatullah sebagai apa ya, Pak? Saya pendamping, cuman saya pendamping pertama kan, cuman saya ingin ikut P3H pelatihan. maksudnya? Ya, P3H. Oke, Gitu. baik, P3H. Bukan auditor ya, Pak? Bukan Baik. auditor. Auditor dilarang menjadi penyelia ya, Bapak Ibu? Iya Jika sih. Bapak jika Bapak Ibu suruh milih, bisa nggak auditor jadi penyelia? Nggak boleh. Nanti dia mengaudit apa yang dia penyelia sendiri, nanti
ada konflik interest itu nanti membenarkan apa yang dia dampingin sendiri. Ya, ya, Baik, ya. untuk Pak Raden karena P3H ya Bapak, apakah batasan Bapak sampai saat ini regulasinya belum ditetapkan ada batasan atau enggak? Jadi sampai saat ini sebenarnya masih bisa mendaftarkan berapapun. Tapi kedepannya saya kasih bocoran Bapak nanti akan ada Heeh. batasan pembatasan dideteksi dari NIK yang dimasukkan. Jadi Ah, ketika dia telah lebih dari sesuai ketentuan, misal 10, jadi akan kedetek, nggak bisa daftar lagi penyelidikannya. Begitu. Jadi harus dilepas, entah dilepas atau dicukupkan sampai situ saja. Gitu. Tapi untuk saat eh, ini per bulan ini per tanggal ini belum ditetapkan draft terkait regulasi batasan penyelia. Begitu. eh, Untuk jika ada yang bertanya itu kapan ditetapkan, eh, mohon maaf saya belum bisa menjawab kalau ditetapnya kapan karena itu masih harus proses pengkajian lagi lebih dalam, belum uji publiknya, belum yang lain sebagainya sampai draft tersebut keluar dan eh, ditetapkan disahkan. eh, yang jadi pertanyaan saya kan kemarin kita ini LP3H yang di Bali ini kan belum ada penyelianya. Jadi kita ngambil penyelia yang dari luar dari LPH kita itu. Seperti itu. Jadi berapa banyak sekali pelaku usaha yang reguler itu yang kita daftar. Kenapa belum ada penetapan jadinya ya untuk saat sekarang Belum ada. batasannya? Oh gitu, masih bisa Bapak, ya? tapi saya izin penyelianya untuk tetap bertanggung jawab kepada pelaku usaha ya, Bapak. Jadi Ya maksudnya siap. tidak hanya ada pada saat pendaftaran saja. Nanti setelah Ya, itu tidak di cross check lagi karena kan tadi salah satu tugasnya penyelia halal adalah proses harus mengaudit minimal 1 tahun ya, sekali, harus memeriksa secara berkala, jika ada temuan-temuan internal harus dibereskan. Jadi kan tugasnya penyelia itu sebenarnya kalau dari luar minusnya itu Bapak, waktu untuk mengkontrol terkait proses produk halalnya itu tidak seefisien orang yang memang dari dalam perusahaan gitu. oke, oke, oke. Oh, Gitu Pak. seperti itu ya. Ya, Berarti yang belum ada kita aturan. yang dari LPH ini masih belum ada batasan ya? Belum LP3. Oke, ada siap. karena Oke, oke. regulasinya belum keluar. Iya, Ya. makasih banyak Ya, informasinya, Bu. sama-sama Bapak. Oke, terima kasih Assalamualaikum. Pak Nuryadin. Menanggapi yang pertanyaan tadi Pak Nuryadin, Mbak, berarti itu tercantum di regulasi yang mana ya Mbak? Auditor sama penyelia nggak boleh? Sebenarnya tidak ada aturan, Mbak. Tapi kan gimana? Kita mau menjadi pengawas, tapi kita takutnya kalau dia penyelia di suatu tempat itu nanti berarti kan dia akan ada konflik interest. Sebenarnya itu nanti akan nyambung pada apa ya namanya? Ketidakberpihakan sih, Mbak. Bukan ada Oke, aturan oke. tertulisnya. Maksudnya kalau sejauh ini sih kalau kami menyampaikan itu memang diperbolehkan, tetapi sepanjang dia tidak menjadi penyelia di tempat yang diaudit gitu Oh, sih. oke. Iya, iya, iya. Mungkin itu Eh, masih bisa karena memang regulasinya belum ada ya, tapi oke. ini saya sampaikan secara apa ya? Secara klausul ketidakberpihakan gitu aja. Mm, 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 mm. Iya, iya. Ya. Oke. Selanjutnya Mbak Irina silahkan. Terima kasih. Saya izin bertanya. Kayak saya kan di rumah sakit nih, Bu. Kalau misalnya, Suaranya agak putus-putus, agak kecil. oh iya, apakah sudah terdengar, Bu? Sudah. Oke, lebih baik. Silakan. Saya kan di rumah sakit ya, Bu. Jadi kalau misalnya suatu saat saya mau mengajukan sertifikat halal, nah itu kan dari tekanan bahan baku untuk makanannya itu, apakah perlu eh, ini apa sertifikat halal tersendiri dari rekanannya atau eh, dari pihak rekanannya ini hanya butuh mencantumkan surat apa bebas dari bahan yang haram gitu. Oke. Mohon izin ini contoh dari supplier ya berarti ya. Kita bilang supplier ya. Suppliernya Ya, ini dari dalam negeri atau dari luar negeri? dari dalam negeri. Oh, kalau dari dalam negeri berarti contohnya boleh disebutkan contohnya? Misalnya apa ya, daging giling atau misalnya bakso gitu, Bu. Oke, daging giling kalau dia sudah kategori menengah besar, dia sudah harus punya sertifikat halal. Bu Irina ya, Bu Irina. Dia harus sudah memiliki sertifikat halal. Apabila dia kategori mikro kecil, maaf, ini
daging ya, daging itu sudah masuk. Oh, kalau dalam negeri sudah harus wajib, Mbak, kecuali dia dari luar negeri. Kalau dari luar negeri memang kan relaksasinya sampai Oktober 2026 nanti kan dia bisa menggunakan surat pernyataan bahwa memang bebas dari hewan non halal. Begitu. Tapi kalau dalam dalam negeri ini sudah harus punya sertifikat. Jadi Mbak minta aja sertifikatnya. Itu hak Mbak Oh iya. gitu. Kalau Jadi kalau misalnya kalau misalnya dari pihak rekanannya ini masih belum punya, apakah kita bisa ganti atau kita ganti menunggu? saja. Ganti saja sambil menunggu. Gitu. Jadi kabarin saja ini saya mau daftar sertifikat halal, bahan-bahan yang masuk tersuplai ke saya ini harus sudah yang harus bersertifikat halal nih, kecuali produk luar negeri tadi ya, karena produk luar negeri kan relaksasinya masih Oktober 2026. Jadi masih bisa menggunakan surat pernyataan. Tapi kalau sudah dari dalam negeri itu sudah wajib harus memiliki sertifikat halal. Jadi bahan-bahan yang digunakan Bapak Ibu harus memang bahan-bahan yang sudah tersertifikasi halal gitu. Terima kasih Bu Nanda atas jawabannya. Sama-sama, Bu Irina. Baik, selanjutnya Bapak Ahmad Haryono, silakan. Ini fasilitatornya siapa, Pak? Fasilitatornya siapa, Pak? Saya sendiri. Fasilitatornya siapa? Saya sendiri. Bukan. Maksudnya fasilitator ini, pendampingin di pelatihan ini siapa? Oh, enggak ada, Bu. Saya sendiri. Maksudnya nggak ada tuh Tidak ada. gimana, Pak? Kita setiap orang di sini, setiap orang peserta itu ada fasilitator pendamping. Nah, Bapak kan namanya belum di rename nih. Fasilitator pendampingnya siapa, Pak? Bisa dilihat di grup, Mas, bisa jadi itu di grup Ya. WhatsApp. Baik, mohon maaf, Bagaimana? Bu. Fasilitatornya pendampingnya saya tadi tidak buat gitu. Iya, siapa fasilitatornya, Pak? Atas nama Yayasan Nasabi Sajen Yatim. Oke, silakan bertanya dulu, nanti saya kembali ke Bapak lagi. Silakan Oke. pertanyaannya. Izin, mohon maaf sebelumnya, Ibu, yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan SPPG, MPG, ya. Jadi kan ini banyak nih dari SPPG itu dapurnya pemiliknya itu bukan dari pihak yayasan langsung gitu. Jadi rekanan atau kerjasama. Nah, kemudian misalnya dari saya sebagai pemilik atau fasilitas dapur berekanan dengan pemilik yayasan membangun dapur. Nah, jadi sertifikat halalnya itu nanti bagaimana, Bu ya? Dari atas nama yayasannya langsung atau atas nama SPPG terkait gitu. Daerah desa atau ID SPPG-nya. Karena kan dia dari satu yayasan itu kan bisa 10 titik ya untuk kuota pendirian dapurnya gitu. Nah, jadi kami di sini di Aceh, saya dari Aceh Singkil, kebetulan sama rekan-rekan atau teman-teman saya, jadi kami di beberapanya itu rekanan yayasan. Di drive. Oke, Bapak Haryono, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana nanti sebenarnya pertanyaannya itu nanti pendaftarannya atas nama siapa gitu ya Pak ya? Pakai yayasan atau dari SPPG-nya begitu. Bapak sebenarnya untuk di BPJPH daftar manapun baik yayasan atau SPPG-nya bisa kami terima. Nah, ini nanti sebenarnya peraturannya kembali lagi Pak ke BGN memperkenankannya apa gitu Pak. Jadi mungkin kalau di BPJPH kami bisa Pak, Bapak daftar pakai yayasan, nama yayasan, Bapak daftar atas nama SPPG-nya, bisa semuanya. Tapi nanti mungkin ditanyakan cross check kembali Pak ke BGN-nya, ini daftarnya harus apa nih? Harus pakai yayasan atau harus pakai SPPG? Nanti sesuai aturan BGN-nya saja Pak. Jadi takutnya nanti kalau saya jawab BGN ternyata ada aturan tersendiri di BGN-nya. Tapi kalau Bapak mau mendaftarkan keduanya bisa. Maksudnya keduanya baik Bapak mendaftarkan yayasan bisa, baik Bapak atas nama SPPG juga bisa. Bisa diterima di BPJPH semua.
waktu saya cross check dalam proses pendaftaran sertifikat halalnya, nah itu kan harus ada NIB. Nah NIB-nya itu ya mau nggak mau mesti saya cantumkan atas nama NIB yayasan kan Bu ya. Ya, Nah bisa jadi bisa. jadi ini yang juga menjadi apa kebingungan kami. Sedangkan di beberapa kan ada juga fasilitator yang pemilik dapur yang lainnya kayak gitu. Nah, Oke, Pak. Eh itu sebenarnya bisa sih Pak, nanti satu NIB itu bisa untuk didaftarkan beberapa kali. Jadi kalau masalah itu sebenarnya nanti kami tidak bisa menjawab Pak, harus yayasan atau SPPG. Tapi kalau keduanya kami bisa menerimanya Pak, sesuai NIB. Tapi tetap tadi kan mendaftarkan harus NIB. Jadi ya sesuai NIB-nya Pak. NIB-nya. NIB-nya Jadi iya, NIB-nya yang akan dipakai. Nanti ya. takutnya juga, tapi mungkin bisa di cross check lagi ya Pak ya ke BGN-nya. Takutnya nanti ketika di filter BGN meminta data kepada kami nama-nama SPPG yang telah mendaftar, tapi Bapak daftarnya pakai nama yayasan. Akhirnya kan nama SPPG-nya tidak terrekap ya pada kami karena Bapak mendaftarkannya pakai yayasan. Itu nanti bisa di cross check kembali Pak ke BGN-nya. Ini kami harus daftar atas nama apa nih? Maksudnya diseragamkan gitu Pak. Takutnya nanti kalau nggak sama pas daftar ketika di filter takutnya atas nama SPPG ternyata yayasannya nggak keangkut, nggak kerekap, itu nanti jadi masalah baru, nanti kan sayang udah capek-capek daftar gitu ya Iya, Pak. itu yang perlu kami pertanyakan kan Bu ya. Jadi karena kan Ya, jangan sampai ada terjadi ya, miskomunikasi. ya. Tapi kalau sejauh ini mau daftar atas nama keduanya bisa kami terima. Maka saran dari kami cross check ke BGN-nya atau ke di kabupatennya, mungkin koordinatornya bisa ditanyai ini harus gimana daftarnya atas nama siapa. Gitu aja ya Pak ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, selanjutnya Ibu Yunita, silakan. Ini mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Mau tanya ini melanjutkan tadi pertanyaan dari Mbak sebelumnya yang bertanya tadi kan ada supplier yang belum punya sertifikat halal dan kita sudah menanyakan sertifikatnya halal mana, tapi katanya masih proses. Jadi kita tetap menggunakan supplier itu. Ini plastik, penggunaan plastik. Nah, kayak gitu kan udah terrecord, jadi kita udah pakai tapi tidak pakai sertifikat halal. Akhirnya kita mengganti yang sudah punya sertifikat halal. Terus nanti saat di auditor eh, ketelusuran itu kelihatan yang kita nggak menggunakan plastik yang nggak bersertifikat halal itu nanti gimana ya Mbak ya? Oke. Maksudnya pas di audit ini waktu saat proses produksi, tapi kan tadi barangnya sudah diganti ya, Bu? Ini mau proses penggantiannya karena yang supplier ini belum punya sertifikat halal. Oh, belum punya. Dia dari plastik ya, Bu ya? Ya, kemasan primer. Oke, nggak apa-apa. Ibu selama ini ganti, nanti kasih saja pernyataan bahwa memang pada saat proses pendaftaran karena kami baru tahu plastiknya itu belum bersertifikat halal, hanya kami mengganti. Jadi nggak apa-apa, sebutkan saja nanti ke depannya Ibu stoknya stok yang sudah bersertifikat halal ya, Bu? Iya. Plastiknya. Oke, Ya. tapi nanti kalau stoknya masih ada gimana itu Mbak? Itu stoknya masih banyak? Masih. Sebentar ya. Kira-kira sampai berapa bulan? Ya, bisa dipakai 2 sampai 3 bulan lagi. Oh, ya udah pakai aja deh. Minta saja keduanya surat pernyataan bebas dari non halal gitu. Sambil kita pakai supplier yang baru yang sudah Betul. sertifikat Ya. halal gitu ya, Mbak ya. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Ini Pak Hasan sama Pak Rizal masih ada yang ingin ditanyakan atau masih sisa ini tadi? Iya Bu, mohon maaf. Saya Oh, mau masih ada yang tanya Bu. ditanyakan. Oh, silakan Pak Rizal. Ya, selamat siang Bu Nada. Selamat siang Pak Rizal. Saya Rizal, ya mewakili dari PT Indo Asia Tama di Solo. Jadi case-nya seperti ini Bu. Kan kita sebelumnya udah sertifikasi halal tahun 2024. Nah, ini karena ada pengembangan produk itu mengharuskan kami untuk resertifikasi untuk menambah cakupan jenis nama. Sebenarnya nama produk aja sih, nama produk karena di customer kami itu spesifik namanya. Jadi kita
harus mengajukan beberapa nama produk baru. Nah, ketika kita mau mengajukan itu ternyata LPH yang lama itu harganya itu jauh lebih mahal daripada LPH yang di sekitar Solo sini. Nah, ketika nanti kita menggunakan LPH yang di sekitar Solo sini untuk nomor dokumen halal sertifikatnya itu apakah pakai nomor yang lama atau nomor yang baru, Bu? Oke. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita kan produknya itu juga pakai transportir internal. Nah, ketika sertifikasi halal itu untuk proses produksi dan produknya itu apakah nanti nomor ketika kita juga mau sertifikasi untuk transportirnya, apakah itu nanti juga sama nomor 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 halal di sertifikatnya itu? Maaf Pak, yang kedua bisa diulang Pak. Mungkin dua. Keputus-putus eh, yang kit- oh ya, untuk yang kedua itu kita itu pakai transportir internal, Bu. Jadi pengiriman ke produk kami ke Indonesia itu pakai transportir internal. Nah, itu apakah ketika kita sertifikasi produk bersamaan dengan sertifikasi transportir atau logistik itu apakah nomor sertifikat halalnya itu nanti sama atau prosedurnya beda juga atau gimana? Oke, baik Pak Rizal. Sejujurnya kedua ini saya belum bisa menjawab karena ini teknis sekali di si halal ya Bapak. Saya izin nanti bisa bertanya kepada teman saya yang ada di deputi registrasi. Nanti saya titip jawabannya ke panitia ya Pak. Ya, karena saya akan teknis sekali. Ini biasanya teman-teman yang ada di Iya, sertifikasi. iya Bu. Baik, nanti saya kirim jawabannya melalui panitia ya Pak. Pak Siap, Rizal siap Bu. Aditama ya. Saya izin ya Pak, mohon maaf. Baik, terima kasih. Pak Hasan, masih ingin ada yang ditanyakan? Nah, izin bertanya lagi, Bu. Oh ya, silakan. Dalam kegiatan jasa pengiriman seperti obat-obatan, apakah pihak pengirim wajib melampirkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJH, Bapak-bapak BPJPH? mohon maaf ulangi. Keputus Oh, lagi. dalam kegiatan jasa pengiriman, ya seperti obat-obatan, apakah pihak pengirim wajib melampirkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH? Oh, iya baik. Ini Pak Hasan sebagai jasa logistik ya, Bapak? Iya, Iya, Bapak, wajib. Jadi wajib. kan ya harus diketahui apa yang memang Bapak kirimkan ini apa gitu, apakah memang non halal atau tidak begitu. Tapi terkait obat, obat itu kan masih obat tradisional dan lain sebagainya kan masih Oktober 2026 ya, Bapak? Iya, Kan belum semuanya tersertifikat halal. Jadi belum wajib kalau obat-obatan. Jadi kalau oh, ngelampirin terserah, kalau belum ya memang karena belum gong waktunya. Kecuali iya, nanti telah melewati Oktober 2026 baru Bapak oh, minta itu. Gitu ya, ya. siap. Jadi Ya, tadi nanti materinya dibuka kembali terkait ya, penahapan sertifikasi halal. Mana yang memang sudah harus ada sertifikat halalnya, mana yang belum. ya, Itu lampiran-lampiran itu yang harus diperhatikan nanti. Gitu ya, Pak terima Hasan. kasih, Bu. Sama-sama Bapak. Baik, semua sudah selesai. Nanti untuk yang bertanya lewat melalui kolom chat, nanti akan kami sampaikan ke Mbak Nada untuk boleh berkenan dibantu jawab ya Mbak. Siap, siap, Nanti siap. boleh disampaikan lagi ke panitia. Oke. Sebelum kita selesai, Bu, mungkin ada closing statement dari Mbak Nada buat teman-teman penyelia halal semua. Silakan. Baik, terima kasih Bu Gita. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk eh, mengikuti pelatihan penyelia halal. Sangat senang sekali. Sedikit demi sedikit, insya Allah nanti akan tambah lebih banyak lagi penyelia halal yang sudah terlatih di Indonesia ini. Semoga dengan kontribusi Bapak Ibu menjadi penyelia halal nanti dapat menjadi kontribusi pula menegakkan ekosistem halal di Indonesia. Tentunya juga menjadi amal jariah bagi kita semua dalam menyediakan makanan, minuman, jasa yang halal, yang aman, rasa nyaman, memberikan rasa aman tentram kepada masyarakat.
khususnya Indonesia dan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.